Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Naza. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Kisah Duel Nabi Khidir dan Dajjal. Semoga kita selalu di dalam lindungannya. Jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kalian tak ketinggalan kisah menarik lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke kisahnya. Nabi Khidir dan Dajjal adalah dua orang yang masih hidup hingga saat ini. Suatu saat, keduanya akan bertemu. Dajjal merupakan manusia laknat yang mengaku Tuhan dan mengajak kekafiran. Sedangkan Nabi Khidir adalah hamba Allah yang membuktikan kebenaran. Nabi Khidir adalah sosok yang misterius yang sangat diperselisihkan ulama tentang kebenarannya. Di dalam kitab Bade Uzur dijelaskan bahwa Imam As-Sadi berkata, segolongan ulama berbeda pendapat tentang masalah Khidir alaihissalam. Imam Ibnu Abbas beliau berkata, sesungguhnya Nabi Khidir itu adalah putranya Salih bin Arfashad bin Syam bin Nuh alaihissalam. Sedangkan menurut Imam Ibnu Ishaq, beliau berkata, sesungguhnya Nabi Khidir itu adalah putranya Ais bin Ishaq bin Ibrahim al-Khalil alaihissalam. Imam An-Nuqas beliau berkata, sesungguhnya Nabi Khidir itu adalah putranya Taun yang menjadi temannya Nabi Musa alaihissalam. Akan tetapi Imam At-Tabari tidak mengusahikan dan bahkan menganggap bahwa keterangan ini adalah keterangan yang rusak alias batil. Menurut ulama yang lain, Nabi Khidir adalah Ilyasa yang menjadi temannya Nabi Ilyas. Akan tetapi keterangan ini juga dianggap tidak sahih. Menurut pendapat yang lain, Nabi Khidir itu adalah Arnia dan keterangan ini juga tidak disahihkan. Abdul Qasim Abdullah bin Hasan pada kitab At-Takrib, beliau berkata bahwa Nabi Khidir adalah putra dari seorang raja yang bernama Amil. Dan Raja Amil itu adalah putranya Is bin Ishaq, sedangkan ibunya juga putri dan seorang raja yang bernama Faris. Nama ibunya adalah Alha. Dia melahirkan Khidir di tengah hutan, yang mana di dalam hutan itu terdapat kambing yang menyertainya. Dan kambing itu selalu menyusui Khidir di setiap hari. Kemudian Nabi Khidir diambil oleh seorang pengembala, ia dirawat sehingga tumbuh menjadi besar dan menjadilah dia anak yang cerdas, yang bagus tulisannya dan pintar membaca suhuf yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Salah satu tanda datangnya kiamat adalah kemunculan Dajjal. Makhluk pembawa fitnah ini akan muncul di akhir zaman kelak. Namun, ada sebuah riwayat yang cukup menarik untuk dibahas, yakni tentang pertemuan Dajjal dengan Nabi Khidir alaihissalam. Sebab, dikabarkan bahwa Nabi Khidir alaihissalam masih hidup hingga saat ini. Bahkan, beliau tetap hidup sampai kemunculan Dajjal kelak. Dalam sebuah riwayat, dikisahkan pertemuan antara Nabi Khidir alaihissalam dan Dajjal. Kisah ini diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan ada dalam kitab kumpulan hadis Sahih Muslim. Abu Sa'id Al-Khudri berkata bahwa suatu kali Nabi Muhammad SAW menceritakan kepada para sahabat tentang suatu kisah yang panjang tentang Dajjal. Nabi Muhammad SAW bercerita bahwa Dajjal datang tapi tidak bisa memasuki Madinah. Karena tidak bisa masuk Madinah, Dajjal berhenti di sebuah kebun di pinggir kota. Pada hari itu, datanglah seorang laki-laki, kemudian berkata, aku memastikan bahwa engkau adalah Dajjal yang diceritakan Rasulullah SAW kepada kami. Dajjal kemudian berkata kepada pengikutnya, apa pendapat kalian tentang orang ini? Kalau kubunuh orang ini, aku bisa menghidupkannya kembali. Apakah kalian meragukan itu? Pengikutnya menjawab, tentu tidak. Lelaki itu pun dibunuh, lalu dihidupkan kembali. Setelah hidup kembali, lelaki itu pun berkata kepada Dajjal, demi Allah, sekarang aku semakin yakin bahwa engkau sesungguhnya adalah Dajjal. Dajjal kemudian hendak membunuhnya lagi, tetapi tidak mampu melakukannya. Kemudian Abu Ishaq berkata,
Lelaki itu adalah Nabi Khidir alaihissalam. Dajjal merupakan fitnah terbesar yang akan terjadi di akhir zaman menjelang hari kiamat nanti. Dengan kemunculan Dajjal, berarti sebuah tanda akan berakhir dunia ini. Dajjal akan datang dan mengaku sebagai Tuhan pemilik surga dan neraka. Pada awal kedatangannya, Dajjal akan menyeru kepada umat Islam dan mengaku sebagai Muslim, kemudian mengaku sebagai Nabi, dan akhirnya dia mengaku sebagai Tuhan. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, Dajjal memiliki keledai yang bisa terbang. Lebar kedua telinga keledai itu 40 hasta. Keledai itu memiliki kekuatan yang satu langkahnya sama dengan 1 mil jaraknya. Keledai tersebut memakai api dan mengembuskan asap. Keledai itu dapat terbang di atas daratan dan dapat menyeberangi sebuah lautan. Dikatakan pula dalam sebuah hadis bahwa Dajjal akan memasuki semua negeri dengan membawa fitnah yang merusakkan, kecuali kota Mekah dan Madinah. Diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada satu negeri pun kecuali akan dimasuki Dajjal, kecuali Mekah dan Madinah. Dia tidak mendapati celah jalan masuk. Pasti ada malaikat berbaris yang menjaganya. Dajjal sanggup menghidupkan orang yang baru ataupun yang sudah lama mati, menyembuhkan orang yang buta dan orang yang sakit, serta mendatangkan kesuburan. Selain itu, Dajjal juga mampu membawa sungai surga dan neraka, memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, memerintahkan bumi untuk menumbuhkan. Dia juga mampu melihat di banyak tempat pada waktu yang bersamaan. Dan dia juga mempunyai keahlian untuk menipu manusia. Namun, ada satu hal yang perlu kita ketahui, bahwa segala kemampuan yang dimiliki Dajjal sesungguhnya hanyalah sihir dan tipu daya saja. Sebab, dalam hadis dikatakan bahwa pada musim kemarau, Dajjal akan bertanya, apakah kamu menginginkan api atau air? Jika menjawab air itu, maknanya api yang kebaikannya. Jika menjawab api, maka artinya ia akan memberikan air. Dajjal juga bekerja sama dengan para setan dan golongan jin korin yang wajahnya sama persis dengan orang-orang yang sudah lama meninggal dunia, seperti orang tua, saudara, atau kerabat. Kemudian jin itu akan menampakkan diri kepada orang yang masih hidup. Lalu para setan tersebut akan mengatakan bahwa Dajjal adalah Tuhan. Namun di saat fitnah Dajjal mencapai puncaknya, maka munculnya Nabi Khidir alaihissalam dan membongkar segala fitnah dan tipu dayanya tersebut. Pada pertemuan Nabi Khidir dengan Dajjal, beliau mengungkapkan seluruh fitnah dan kebohongan Dajjal. Dia akan bersaksi dan meyakinkan umat manusia bahwa ini adalah Dajjal yang sesungguhnya, dan dijelaskan segala kebohongannya. Setelah Nabi Khidir alaihissalam bersaksi, maka Dajjal memenggal kepalanya dan memamerkan kekuatannya. Itu sekaligus bagus demi merapuhkan keyakinan umat Islam atas kesaksian Nabi Khidir alaihissalam tersebut. Setelah Nabi Khidir terpenggal dan tercincang, lalu dengan keahlian sihir yang dikuasainya, Dajjal pun menghidupkan dan membangkitkan kembali Nabi Khidir alaihissalam. Lalu Dajjal dengan bangga berkata kepada semua orang yang menyaksikan kejadian itu, bukankah kalian sudah melihat kekuasaanku sebagai Tuhan kalian? Maka semakinlah yakinlah para pengikut Dajjal bahwa ia adalah Tuhan. Namun Nabi Khidir kembali menentangnya dan bersaksi bahwa Dajjal bukanlah Tuhan. Kemudian Nabi Khidir alaihissalam berkata, wahai para manusia, dia tidak akan melakukan hal seperti ini terhadap seorang pun setelah aku. Kemudian Dajjal pun mencoba memenggal Nabi Khidir lagi untuk kedua kalinya. Namun, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dajjal pun tidak sanggup untuk membunuh dengan cara itu. Pedang hingga gergaji pun tidak bisa melukai tubuh Nabi Khidir alaihissalam. Lalu Dajjal melemparkannya ke neraka terakhir. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa orang-orang yang menyaksikan kejadian tersebut mengira bahwa Nabi Khidir dilemparkan ke neraka. Maka dari itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun segera menegaskan, padahal ia dilemparkan ke surganya Allah, derajatnya pun mulia,
dan dia adalah syuhada yang paling agung di sisi Allah Azza wa Jalla. Setelah kejadian itu, barulah sebagian umat semakin yakin dan segera berbaiat kepada Imam Mahdi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Pria ini adalah orang yang derajatnya paling dekat denganku, sekaligus syuhada yang paling agung di mata Tuhan semesta alam." Ajal Nabi Khidir alaihissalam ditunda sampai ia mengingkari Dajjal. Kutipan riwayat hadis di atas ialah dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Di dalam hadis itu, beliau mengatakan bahwa pria yang dibunuh dan hidupkan kembali adalah Nabi Khidir alaihissalam. Di dalam kalangan ulama, terdapat perbedaan pendapat tentang Nabi Khidir alaihissalam. Sebagian ulama berpendapat bahwa ia masih hidup dan akan terus hidup. Tetapi sebagian lagi mengatakan bahwa Nabi Khidir alaihissalam telah wafat. Namun, pendapat sebagian besar para ahli hadis mengatakan bahwa Nabi Khidir alaihissalam masih hidup hingga hari datangnya Dajjal kelak. Di dalam Sahih Muslim, terdapat hadis yang menjelaskan tentang Dajjal yang tak bisa menembus Madinah. Lalu, datanglah orang yang sebaik-baik manusia, dan kemudian beliau berkata, "Aku bersaksi bahwa kau benar-benar Dajjal yang dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kami." Lalu berkatalah Dajjal, "Bila kubunuh orang ini, lalu kuhidupkan kembali, apakah kalian masih mengeluh?" Mereka pun menjawab, "Tidak." Maka Dajjal membunuhnya, lalu menghidupkannya kembali. Lalu berkatalah lelaki itu, "Aku semakin yakin bahwa kau adalah Dajjal." Maka Dajjal ingin membunuhnya lagi, namun Dajjal tak mampu. Maka berkatalah, "Aku adalah Ishak." Dalam riwayatnya, bahwa lelaki itu adalah Nabi Khidir alaihissalam, sebagaimana hadis riwayat Muslim. Berkata pula Al-Muhaddits Al-Hafiz Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, jumhur ulama mengatakan bahwa ia masih hidup, sebagaimana dijelaskan dalam hadis keutamaannya, dan mengenai kehidupan Khidir ini adalah kabar yang sahih. Keterangan ini bisa dilihat di Syarah Imam Nawawi. Selain itu dijelaskan bahwa datanglah seorang lelaki asing melawan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu beliau Rasul tengah wafat. Maka kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa lelaki itu adalah saudara Rasulullah, yaitu Khidir alaihissalam. Nabi Khidir alaihissalam tidak diriwayatkan untuk menikah dan tidak mempunyai keturunan. Namun, dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam syarahnya bahwa Nabi Khidir alaihissalam tinggal dan beribadah di laut. Beliau berpendapat demikian karena merujuk pada firman Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan tentang Nabi Khidir alaihissalam pada surat Al-Kahfi, yaitu Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan Nabi Khidir yang tengah beribadah di tengah laut. Dan ada beberapa riwayat lain juga yang mengatakan bahwa para wali Allah, sholihin, dan ulama yang pernah berjumpa dengannya. Sebagian ulama pun juga menjelaskan bahwa tanda-tanda Nabi Khidir alaihissalam ialah memiliki ibu jari yang tak bertulang. Dan memang tanda beliau demikian sejak lahirnya. Dalam kitab Badai Uzhur disebutkan kisah Nabi Khidir dengan versi yang lain. Ibnu Ishaq berkata, sesungguhnya Raja Amil sedang mencari seorang sekretaris yang benar-benar pintar menulis, agar bisa menulis lembaran-lembaran yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan juga Nabi Syis alaihissalam. Maka Raja Amil menghadirkan sekelompok atau beberapa sekretaris, termasuk Khidir. Hanya saja, Amil belum mengetahui kalau Khidir adalah putranya. Ketika semua sekretaris menampakkan tulisannya masing-masing, maka sang raja menganggap tulisan anaklah yang paling bagus, sehingga timbullah rasa senang di hatinya kepada Khidir. Karena melihat tulisannya itu, ia menyukai bentuk-bentuk tulisan Khidir serta ibarat-ibarat susunan katanya. Dan ketika Khidir sudah terpilih, maka bertanyalah sang raja mengenai nasab Khidir, sehingga pada akhirnya tahulah ia kalau Khidir adalah anaknya sendiri. Lantas berdirilah sang raja
dengan serta-merta memeluk erat Khidir di dadanya. Sang raja turun dari singgasana dan menyerahkan tahta kepemimpinan kepada Khidir untuk menggantikannya. Dan akhirnya pun Khidir memimpin kerajaan ayahnya. Dia selalu memutuskan masalah dengan adil dan bijaksana. Akan tetapi, kemudian dia pergi dari kerajaannya karena beberapa sebab yang panjang lebar. Ia mengembara di segala penjuru bumi, sehingga ia menemukan air kehidupan. Maka minumlah ia terhadap air kehidupan itu. Nabi Khidir itu hidup sampai keluarnya Dajjal, sampai Dajjal membunuhnya, yang kemudian Allah menghidupkannya kembali di hadapan Dajjal setelah dipotong-potong tubuhnya. Sebagian ulama berkata, Nabi Khidir tidak sampai berjumpa dengan samanya Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi, keterangan ini juga tidak sahih. Imam Bukhari dan segolongan ahli hadis yang diantaranya adalah Syekh Abu Bakar Al-Arabi. Beliau berkata bahwa Nabi Khidir telah meninggal sebelum berumur 100 tahun. Karena ada sebuah sabda dari Baginda SAW, pada kepala 100 tahun, tidak ada seorang pun yang ada di bumi ini yang bisa bertahan. Maksudnya kehidupan setelah terucapnya makalah ini. Dan keterangan yang benar adalah keterangan dari Abu Bakar bin Abi Dunya dalam kitab Al-Hawatib, dengan sanad marfu sampai kepada Sayyidina Ali. Isinya adalah, ketika Nabi SAW wafat, maka terdengarlah hatib, yakni suara tanpa rupa. Assalamualaikum ya ahlil bait. Sesungguhnya Allah itu punya pengganti pada setiap perkara-perkara yang hancur, dan punya pengganti juga terhadap sesuatu yang tertunda, dan akan mengganti dengan kebahagiaan pada setiap musibah. Maka, hendaklah kalian bersabar. Dan semua sahabat mendengar suara itu, tetapi mereka tidak bisa melihat bentuknya. Maka para sahabat pun berkata, itu adalah suaranya Nabi Khidir. Dan inilah salah satu bukti bahwa Nabi Khidir alaihissalam masih hidup. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sekian kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan memberi pelajaran bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.